warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Hari ini kita ada di MPLS, masa pengenalan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru kelas 10. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 2 Sukoharjo. Materi hari ini adalah mengenai cara belajar di SMK. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk simak bareng-bareng. Baik, sekarang kita belajar bagaimana cara belajar di SMK. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya adalah Bu Nova Chandraning Tias. Saya tinggal di Pandaan, kemudian saya S1-nya Matematika dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya mengampu mata pelajaran matematika di kelas 11 dan bergabung dengan SMK 2 Sukoharjo mulai tahun 2011. Hari ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama adalah ada apa di SMK. Kemudian yang kedua kurikulum SMK. Yang ketiga nanti kita akan belajar mengenai program keahlian. Yang keempat mengenai PKL. Apa itu PKL? Kemudian ada juga LSP dan ada juga BKK. Ada apa di SMK? Setelah dulu kita belajar di SD, kemudian kemarin di SMP dinyatakan lulus. Dari SMP ada 3 pilihan sekolah menengah, yaitu SMA, SMK, dan MA dengan goal masing-masing yang berbeda. Nah, kalian sudah memilih ke SMK. Artinya di SMK itu nanti apa? Setelah SMK nanti bisa kemana, bisa ngapain, bisa apa saja. Nah, setelah dari SMK ada 2 pilihan. Kalian bisa langsung ke Dudika, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, atau bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, bisa ke diploma atau ke sarjana atau pendidikan profesi lainnya. Nah, baru nanti setelah lulus dari jenjang lanjutan terjun ke Dudika. Kenapa? Karena SMK memang didesain di mana kurikulumnya itu diadopsi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Sehingga begitu lulusannya terjun ke Dudika, nanti mereka sudah terbiasa karena di sekolah sudah sering mendapatkan praktikumnya. Nah, struktur kurikulum di SMK ada 3 macam, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A adalah muatan nasional, kemudian kelompok B adalah muatan kewilayahan, sedangkan kelompok C ada peminatan sesuai dengan jurusannya. Nanti ada C itu dibagi lagi, C1, C2, dan C3. Seperti apa? Yuk lanjut. Nah, di kelompok A itu ada mata pelajaran pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Sebagian besar materi-materi ini sudah kalian dapatkan di jenjang SMP ya. Kemudian kalau kelompok B apa saja? Seni budaya, prakarya, dan pendidikan jasmani dan kesehatan. Sedangkan di kelompok C, nah ini sudah sesuai dengan jurusan masing-masing. Ada C1 yaitu mata pelajaran dasar bidang keahlian, sedangkan C2 adalah pelajaran dasar program keahlian, dan C3 adalah mata pelajaran paket keahlian. Seperti kita tahu, di SMK 2 Sukoharjo ada 5 jurusan favorit, yaitu teknik pengelasan, multimedia, asisten keperawatan, tata boga, dan teknik instalasi tenaga listrik.
Kali ini saya mulai dari teknik pengelasan dulu. Saya akan jelaskan gambaran singkatnya. Untuk gambaran detailnya nanti masing-masing ketua jurusan akan masuk ke kelas kalian sesuai dengan jurusannya. Ini adalah mata pelajaran jurusan teknik pengelasan. Jadi nanti intinya ada di las gas, las busur, las mikmek, dan las tik. Ya. Kemudian multimedia. Nah, multimedia juga nanti ada di desain grafis, belajar lagi di sistem komputer, belajar jaringan komputer, belajar pemrograman komputer, kemudian animasi 2D dan 3D, audio video, desain media interaktif, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk jurusan keperawatan bagaimana? Peta kompetensi asisten keperawatan di kelas 10 nanti akan belajar C1 yaitu SIMDIK, fisika, kimia, biologi, dan C2 konsep dasar keperawatan, anatomi, fisiologi, komunikasi keperawatan, dan ilmu kesehatan masyarakat. Sedangkan di kelas 11 dan kelas 12 fokusnya ada di program C3 yaitu keterampilan dasar tindakan keperawatan, kebutuhan dasar manusia, ilmu penyakit dan penunjang diagnostik, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di modul yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Teknik instalasi tenaga listrik, peta kompetensi jurusan TITL, program C1 dan C2 dipelajari di kelas 10. C1 meliputi SIMDIK, fisika dan kimia, sedangkan C2-nya meliputi gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, dan pekerjaan dasar elektromagnetik. Sedangkan program C3 dipelajari di kelas 11 dan kelas 12, yaitu instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, dan produk kreatif. Ada tambahan perbaikan peralatan listrik di kelas 12. Tata boga. Peta konsep tata boga nanti akan belajar mengenai yang pertama adalah IPA terapan, kemudian yang kedua adalah kepariwisataan, yang ketiga adalah keamanan pangan atau sanitasi hygiene, yang keempat pengetahuan bahan makan, yang kelima boga dasar, yang keenam ilmu gizi, ketujuh tata hidang, kedelapan pengolahan penyajian makanan, 9 produk cake kue Indonesia, 10 produk pastry dan bakery, dan yang ke-11 nanti akan belajar produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sedangkan LSP itu apa? LSP adalah lembaga sertifikasi profesi perwakilan dari BNSP yang tugasnya adalah menyelenggarakan proses kegiatan sertifikasi uji kompetensi. Bisa juga membuat materi uji kompetensi sesuai skema dan memastikan ketersediaan tenaga penguji atau asesor kompetensi. Nah, di LSP SMKN 2 Sukoharjo ada 5 skema, yaitu skema KKNI level 2 multimedia yang terdiri dari 4 klaster, skema KKNI level 2 teknik pengelasan 3 klaster, skema KKNI level 2 TITL teknik instalasi tenaga listrik 4 klaster, skema KKNI level 2 tata boga 7 klaster, dan skema KKNI level 2 kesehatan bidang keperawatan ada 18 unit karena bentuknya adalah okupasi. Sebagai gambaran, untuk skema sertifikasi level 2 multimedia akan ditempuh dalam klaster-klaster di masing-masing jenjang kelas.
Di kelas 10 nanti ada uji kompetensi desain grafis. Di kelas 11 ada uji kompetensi desain grafis percetakan. Di kelas 11 juga ada animasi 2D. Dan di kelas 12 akan ada uji sertifikasi audio video. Sedangkan untuk jurusan teknik pengelaskan, skema sertifikasinya dibagi menjadi 3 klaster. Yang pertama, dasar teknik pengelasan di kelas 10, teknik pengelasan lanjut 1 di kelas 11, teknik pengelasan lanjut 2 di kelas 12. Skema sertifikasi untuk asisten keperawatan karena bentuknya adalah okupasi, jadi 18 unit itu dibagi merata di kelas 10, 11, 12 sesuai dengan mata pelajaran yang sudah diterima. Sedangkan untuk skema sertifikasi teknik instalasi tenaga listrik ada 4 klaster dibagi jadi 3 kali uji. Di kelas 10 ada uji instalasi penerangan 1 fasa, di kelas 11 ada instalasi pengerangan 3 fasa, sedangkan di kelas 12 instalasi tenaga 3 fasa dan instalasi kontrol PLC. Untuk tata boga ada 6 klaster. Gak banyak ya. Jadi nantinya di masing-masing kelas akan ada 2 klaster yang akan diujikan. Jadi di kelas 10 akan ada uji kompetensi untuk klaster pelayanan makan dan minum, pembuatan minuman non-alkohol. Sedangkan di kelas 11 itu pembuatan makanan Indonesia dan pembuatan makanan kontinental. Dan di kelas 12 ada pembuatan produk pastry 1 dan pembuatan produk pastry 2. Yang berhasil menyelesaikan semua klaster nanti berhak mendapatkan sertifikat kompetensi berupa logo Garuda Emas. Nah, sertifikat ini dikeluarkan oleh BNSP Pusat di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Sertifikat ini berskala nasional. Jadi nanti untuk siswa SMK yang sudah mengikuti uji kompetensi melalui LSP selain mendapatkan ijazah pada saat lulus, juga akan menerima sertifikat kompetensi profesi. Seperti ini bentuknya. Nah, kemudian yang membedakan SMK dengan jenjang lainnya ada di sini yang namanya PKL, praktik kerja lapangan. Apa itu? Proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke Dudika, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Ya. Sedangkan di SMK juga ada yang namanya BKK, Bursa Kerja Khusus. BKK ini nanti membantu memasuki dunia kerja. Jadi nanti di sana akan ada kiat sukses melamar kerja, ada informasi pasar kerja, ada job fair, kemudian ada rekrutmen langsung. Nah, contoh-contoh perusahaan yang pernah melakukan rekrutmen langsung dengan BKK SMK Negeri 2 Sukoharjo ini. Nah, ini contoh pada saat pelaksanaan rekrutmen sebelum pandemi ya. Jadi suasananya seperti ini. Rekrutmen langsung, pihak industri datang ke SMK 2 Sukoharjo, kemudian calon peserta melakukan tes langsung. Ini rekrutmen PT JAI. Oke. Demikian informasi singkat mengenai belajar di SMK. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka website smkn2sukoharjo.sjh.id atau bisa di sosmednya, ada di Facebook dan di IG. Oke, selanjutnya silakan mengerjakan tugas MPLS untuk materi cara belajar di SMK. Demikian materi hari ini mengenai cara belajar di SMK. Jangan lupa untuk mengisi presensi MPLS hari ini yang linknya ada di kolom deskripsi. Juga mengerjakan tugas hari ini, linknya ada di kolom deskripsi juga.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.